Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 yaitu di mana semua teknologi seperti internet, kecerdasan buatan, dan kendaraan otonom itu mempengaruhi kehidupan manusia. Dan sekarang pada saat ini kita sedang berada pada masa itu. Dan kita akan beranjak ke Society 5.0, di mana semua teknologi itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Tapi di Indonesia bahkan belum semua orang mengetahui apa itu revolusi industri 4.0. Jadi apakah Indonesia sudah siap untuk Society 5.0? Saya Novanasta Pramuditya dari Pendidikan Bahasa Jepang akan menjawabnya. Menurut saya, kita dapat mempersiapkan generasi saat ini untuk menghadapi Society 5.0 dengan cara mengintegrasikan kemampuan yang berkaitan dengan revolusi industri dengan pendidikan di Indonesia, agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu bekerja sama, memiliki kreativitas yang tinggi, dapat memutuskan sesuatu dalam waktu singkat, dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Ketika peserta didik memiliki kemampuan tersebut, tentunya akan sangat membantu di masyarakat nantinya. Dan ini sejalan dengan konsep dasar pendidikan di Indonesia, di mana kita memberikan ilmu, memberikan kemampuan, mengembangkan potensi diri untuk bekal si peserta didik saat terjun di masyarakat. Jadi kaitannya dengan konsep dasar pendidikan di Indonesia itu cukup selaras dan tidak melenceng jauh. Dan apakah Indonesia itu sudah siap untuk pendidikan 5.0? Saya rasa belum siap, karena infrastruktur di Indonesia, untuk khususnya infrastruktur pendidikan, itu belum merata. Mungkin kita yang berada di Pulau Jawa dan yang ada di kota-kota besar itu sudah bisa menjangkau internet. Pada Society 5.0, teknologi itu sudah menjadi bagian hidup dari manusia. Sedangkan yang berada di desa atau pedalaman itu bahkan belum tentu mengenal teknologi. Dan ini yang harus diperhatikan. Ketika kita akan melangkah kepada pendidikan 5.0, hendaknya kita menata dulu infrastruktur dan fasilitas untuk menunjang pendidikan 5.0 tersebut. Karena dalam pelaksanaan pendidikan 5.0, kita perlu fasilitas berupa komputer atau gadget, handphone, tentunya listrik, jaringan internet yang stabil, dan ruangan atau gedung yang memadai untuk menunjang pendidikan tersebut. Dan sangat disayangkan, di sekolah-sekolah pedalaman itu bahkan belum semuanya menggunakan bangunan sulit, ada yang kayu atau bahkan di ruang terbuka. Bahkan tenaga pengajar pun masih sulit untuk datang ke sana. Jadi menurut saya lebih baik kita meratakan pendidikan di Indonesia terlebih dahulu. Ketika pendidikan itu sudah rata, kita bangun infrastruktur dan penuhi fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk melakukan pendidikan 5.0, sehingga kita dapat melaksanakan pendidikan 5.0 dengan lancar dan pendidikan yang merata hingga ke pelosok Indonesia. Dan lingkungan pendidikan menentukan keberhasilan belajar atau tidak. Menurut saya, lingkungan belajar itu bisa menentukan keberhasilan belajar. Semisal begini, ketika seorang yang bodoh masuk ke dalam lingkungan belajar yang di situ banyak orang-orang pintar, maka si orang bodoh ini pasti dirinya akan terpacu untuk mengikuti atau mengimbangi teman-temannya yang pintar. Dan di sini kita dapat menilai keberhasilan tingkat
tingkat keberhasilan belajarnya itu cukup tinggi dan dibandingkan dengan lingkungan belajar yang bisa dibilang buruk. Ketika pada lingkungan tersebut berisi orang-orang yang malah suka menunda-nunda dan ada orang pintar di situ, maka orang yang pintar ini bisa saja terbawa ke dalam pergaulan yang malas-malasan itu, yang suka menunda-nunda. Namun ketika Anda gagal dalam belajar, Anda tidak bisa sepenuhnya menyalahkan lingkungan belajar yang buruk, karena pada hakikatnya semuanya berasal dari diri sendiri. Ketika kita bisa melawan godaan-godaan itu, maka kita pasti bisa menggapai cita-cita atau target yang ingin kita capai. Namun ketika kita terlena dan terbisa lalai, sekalipun kita berada di lingkungan yang baik, maka kita akan tetap bodoh. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan guna mengikuti perkembangan masyarakat saat ini, saya kira itu latar belakang ekonomi dan akhlak. Kita bisa melihat perkembangan masyarakat saat ini cukup pesat, di mana belanja sekarang bisa dilakukan secara online, belajar dilakukan secara online, dan bermain dilakukan secara online, bahkan bekerja dilakukan secara online. Apalagi di masa-masa pandemi seperti saat ini, di mana kita mungkin digiring atau dipaksa untuk mengetahui apa itu industri 4.0 dan 5.0, di mana kita berdampingan dengan teknologi dan kita merupakan bagian dari teknologi tersebut. Namun yang sangat disayangkan ketika dalam dunia pendidikan itu, ketika belajar online, tentu kita memerlukan alat atau fasilitas seperti handphone, laptop, dan komputer sebagainya. Namun tidak semua keluarga peserta didik atau kemampuan ekonomi peserta didik itu mampu membeli hal-hal yang seperti itu. Akibatnya muncul tindakan kriminal seperti dalam berita, misalnya seorang ayah rela mencuri demi anaknya agar dapat belajar online, atau untuk membeli kuota atau lain-lain. Selain kita mengejar teknologi, alangkah baiknya kita juga tetap mempertahankan atau membangun generasi muda Indonesia agar tetap berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Hal ini saya sampaikan karena pada saat ini banyak anak-anak yang mulai semrawut dan pergaulan bebas yang tidak terkendali. Dan saran saya pribadi untuk pendidikan di Indonesia, mungkin kita harus menitik beratkan kepada mutu pendidikan di negara kita yang harus ditingkatkan melalui yang kita mungkin jangan menitik beratkan kepada nilai peserta didik yang bagus, namun kepada keahlian dan kemampuan, dan kita harus lebih menjamin ilmu yang disampaikan tenaga pengajar itu dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Dan dalam proses pendidikan saya lebih suka dengan pendekatan kekeluargaan dan penyampaian yang santai. Dan ketika santai, maka peserta didik akan lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh tenaga pengajar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.